Kemenangan adalah ketika tim nasional kita bisa mengangkat juara di sebuah kompetisi. Sinergi dan kolaborasi antara pemain, pelatih, dan official tentu akan menunjang ekosistem olahraga yang ada untuk menghasilkan prestasi yang juga optimal dalam tim olahraga tersebut. Dan dibutuhkan juga nih yang namanya taktik jitu untuk bisa menghasilkan prestasi yang gemilang. Kira-kira ya, apa nih yang akan jadi taktik dari Erik di dunia sepak bola tanah air? Kita sudah bersama dengan Ketua Umum PSSI, Pak Erik. Apa kabar? Salam olahraga, Pak. Jaya. Jaya. Salam sepak bola tradisi. Pak, AFC akhirnya sudah menjatuhkan sanksi ini kepada Indonesia. Ya. Ini merupakan dampak ya Pak ya dari kericuan yang sempat terjadi saat final kemarin. Saya sudah diskusi tadi sesama Exco untuk mulai memetakan hukuman apa ke Thailand, hukuman apa ke Indonesia. Oke. Setelah kita petakan, nanti kita lihat apakah ada hal yang masih mengganjal dari kita. Tentu putusan AFC harus kita taati, tapi bukan berarti kita tidak boleh appeal. Ya kita coba lihat, tapi tentu jangan main appeal tanpa melihat tadi apa hukuman di Thailand dan di kita. Itu yang kita lakukan. Tentu saya berharap kejadian yang di SEA Games itu juga pembelajaran buat kita, bahwa jangan juga sepak bola ini dicerminkan kita seakan-akan tidak sportif. Kita tidak terus apa istilahnya protes. Tapi ya itu bagian yang kita harus juga jaga. Jadi untuk AFC kita akan perhatikan. Jadi jangan yang namanya juara itu euforia, tetapi sebuah tradisi kemenangan yang memang kita harus bangun secara pembinaan dari bawah sampai tim nasionalnya. Yang ada di depan mata, kalau itu tadi yang kemarin udah lewat, ini yang ada di depan mata ada U17, Piala Dunia U17 dengan segala dinamika yang terjadi, termasuk diantaranya ini polemik-polemik lokasi, tapi di sisi lain PSSI kan juga harus berfokus pada kualitas dari timnasnya ya Pak ya? Ya, tadi habis ratas sama Bapak Presiden dan para menteri, saya diundang sebagai Ketua PSSI. Saya memaparkan bahwa usulan kami dari 6 sampai 8 lapangan ini tetap harus diusulkan ke FIFA kembali. Tapi kita udah mulai diskusi. Nah, kalau memang nanti FIFA memutuskan 3, 4, 5, 6, 7 atau berapapun, 3 sih nggak mungkin lah ya. Minimal 4. Nah, nanti ya itu yang kita akan gunakan. Tetapi kan ginilah, kalau kita mengusulkan sesuatu pun kita harus pastikan memang standarnya sudah mendekati. Kalaupun nanti ada koreksi dari FIFA, karena waktunya 3 bulan, ini kita masih cukup membenahi. Ini yang kita tidak mau kan, sudah waktunya tinggal 3-4 bulan, ketika FIFA minta perbaikin, kita tidak cukup waktu. Nah, hal-hal ini yang memang harus benar-benar kita hitung dengan baik, gitu, supaya U17 ini sukses, ini panggungnya kita, ini rumahnya kita juga ingin sukses, tidak hanya pelenggaraan, tapi juga kalau bisa tim nasionalnya. Karena itu kita bentuk 2 tim, Ibu Wakil Ketua Umum, Bu Tisa lebih fokus kepada technical, ya, persiapan, Pak Wakil Ketua Umum, Pak Zainuddin Amali akan lebih fokus persiapan tim nasionalnya. Jadi ya alhamdulillah. Semuanya bergerak. Punya 2 wakil ketua umum, jadi memudahkan ketua umum juga. Apalagi sebagai tuan rumah itu tadi bisa mengobati luka kita saat Piala Dunia U20. Ya, saya rasa hal yang sudah terjadi, tetapi bagaimana kita memastikan ketika kita diberi kesempatan kita harus kasih yang terbaik. Ada sejumlah pihak yang kemudian menyatakan bahwa sebenarnya informasi kalau Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 itu udah ada bahkan dari bulan Maret. Jadi waktu bertemu itu tuh udah tahu, baru diumuminnya belakangan sebagai ya dengan segala pertimbangan-pertimbangan yang ada gitu. Klarifikasinya sebenarnya gimana sih Pak? Apa sih yang diomongin sama Infantino Yang ikut meeting siapa ya? Bapak kan, nah makanya nih Nah kita kan mau dengar. aneh ketika
saya bersama Presiden Gianni duduk berdua satu meja, tidak ada orang lain. Oke. Artinya kalau itu menjadi persepsi yang dibentuk silahkan. Tapi secara realita benar-benar kita dicabut, ya. Tetapi dengan segala upaya kita meyakinkan FIFA tidak disanksi. Oke. Kenapa tidak disanksi? Kembali kita memberi paparan kepada FIFA bagaimana adanya blueprint transformasi sepak bola dan juga perbaikan 22 stadium dengan senilai 1,9 triliun. Itu yang kita paparkan. Jadi kalau hari ini ya mungkin banyak pihak nanya, kok pertandingan liga tidak ada penonton tamu, hanya yang tuan rumah. Itu bagian dari transformasi yang sesuai dengan suratnya FIFA ketika peristiwa Kanjuruhan terjadi. Di situ ada kok. Tidak diizinkan ada supporter untuk ini dulu karena ada kerusuhan kemarin. Dan ini kita dalam pengawasan. Jadi semuanya ada gitu. Nah, kembali ketika U17 ya sama. Tidak ada black and white-nya kita diberikan. Itu hanya asumsi-asumsi. Nah, sekarang kalau kita melawan asumsi, apakah sekarang kita dengan tuan rumah U17 kita bilang lagi, nggak jadi deh kan katanya udah ditebak dapat. Kan bukan itu gitu. Ini sepak bola kita dipertaruhkan. Setelah kejadian Kanjuruhan, setelah U20 tidak terjadi, kita tidak disanksi. Nah, orang nanya, oh berarti nggak akan disanksi? Tidak, masih. Inilah kenapa FIFA selama 2 tahun ke depan akan memantau transformasi sepak bola di Indonesia. Makanya benar-benar kita serius mengundang wasit dari Jepang untuk memperbaiki, mencari direktur teknik dari Jerman. Kita semua pertandingan kita siapkan sekarang TC jangka panjang. Nah ini salah satu itu. Jadi tidak bisa konteksnya hanya U20, U17 tetapi transformasi tidak dimasukkan dalam situ. Pada kenyataannya tidak ada drama kok. Yang penting bagaimana kita bisa memastikan profesionalisme yang kita berikan bahwa sepak bola Indonesia menjadi hal yang sangat amat penting karena ini 73% masyarakat Indonesia suka bola. Dan ini sepak bola kita mau bangun dari tidur, sudah waktunya lah. Negara sebesar Indonesia punya ya transformasi sepak bola yang baik, tim nasional yang baik. Gitu. Yang konkret ya Pak? Yang konkret. Oke, sekaligus meluruskan, berarti artinya kemarin kan sempat juga timbul pertanyaan besar nih yang dianggap belum terjawab. Apakah serta-merta kemudian karena adanya penolakan terhadap timnas Israel atau memang ada juga faktor ketidaksiapan infrastruktur nih Pak? Saya bisa membantah tidak ada masalah persiapan infrastruktur. Ya. Tetapi di situ dari FIFA kan kita itu sudah tanda tangan government, ya guarantee dan host city. Nah FIFA hanya melihat itu. Karena kalau tidak ada komitmen dari pemerintah pusat dan daerah, termasuk mungkin keamanan, kan mungkin kan belum tentu terjadi kan? Ya tentu mereka tidak berani kan tuan rumahnya kita. Jadi gini loh. Kita jangan memposisikan ya standar kita sama dengan standar mereka. Juga jangan menyamakan organisasi FIFA sama dengan organisasi PSSI, beda. Kita ini masih bertransformasi. Kalau FIFA itu sudah sustainability, sudah punya mesin dan sudah punya aturan-aturan yang jelas gitu. Nah, ini yang kita jaga gitu. Kalau tiba-tiba nanti di liga ada ya kita tidak mau, kemarin aja terjadi. Di pekan pertama tuh antara Pak, supporter satu klub. Ada isu rasialisme tuh Pak. Nah itu kan FIFA nanti nulis, nanti saya dipanggil. Apa rencana PSSI untuk menekan diskriminasi? Apa pasti. Pak? Yang saya mau bahwa yang namanya supporter harus menjadi bagian dari transformasi bersama. Orang kita satu bangsa kok. Emang apa salahnya ada yang hitam, ada yang putih, ada yang berbeda agama, kan itulah kita gitu. Nah, cuman kalau itu dibawa menjadi hal-hal yang diskriminatif ya kita harus lawan. Nah, siapa yang harus melakukan? Tentu nomor 1 liganya, lalu klubnya, lalu supporternya. Nah, PSSI akan coba mendukung dan juga membuat program-program agar ini ditekan. Gini loh. Kalau kita ingin memajukan sepak bola kita, mesti ada rule of the game-nya juga yang harus kita taati gitu. Trauma tragedi Kanjuruhan ini kan masih
melekat. Bahkan para korban juga tidak terima dengan hasil putusan pengadilan yang ada begitu. Ya, makanya kita akan bersama-sama dengan Liga 1 menegakkan tadi aturan. Oke. Ya. Apakah adanya indikasi wasit ini nakal? Kita akan tindak keras gitu. Tetapi juga jangan menghakimi bahwa wasit itu manusia juga. Ketika mereka tegang di lapangan, mereka bisa juga membuat keputusan yang salah gitu, ya kan? Rugi, Pak. Nah itu, tapi kan gini, tapi konteksnya mesti dipelajari benar-benar tidak. Lalu ada lagi apa di liga kemarin? Ada isu-isu sponsor ya yang dilarang judi bola. Judi Ya bola. itu kan ada aturannya. Ya harus dilarang. Nanti kita PSSI akan kirim surat gitu. Jadi kalau ada aturannya harus. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Tapi jangan jadi polemik seakan-akan kita membiarkan yang namanya pengaturan skor di lapangan. Ini sebuah konteks yang berbeda antara sponsorship dan pengaturan skor. Ada aturannya gitu. Kalau pengaturan skor di lapangan dari pihak Polri mungkin kalau nanti ketemu akan dipenjara. Kalau untuk PSSI dihukum seumur hidup. Kalau aturan sponsor lain lagi aturannya, gitu. Jadi nggak bisa dicampur adukan. Ini mimpinya mau atau tidak. Kalau nggak mau ya jangan keluar.